Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan ngebahas beberapa contoh soal padanan kata dan cara menyelesaikannya dengan cepat. Oke, langsung aja kita lihat ke contoh soal pertama. Di sini ada kata berobat, sembuh, dan tembak. Kalau ada soal begini, tentu yang pertama kita cari adalah hubungan dari pasangan pertama ini, berobat dan sembuh. Hubungannya di sini bisa supaya, bisa juga tujuan, berobat supaya sembuh, atau berobat tujuannya untuk sembuh. Nah, dengan hubungan yang sama, tembak juga kayak gitu. Tembak supaya apa atau tembak tujuannya untuk apa. A. Untuk bunuh. Tembak tujuannya untuk bunuh. Masih masuk akal. Untuk hutang, nggak mungkin. Untuk mati masih mungkin. Untuk api nggak mungkin. Untuk bahaya juga nggak mungkin. Berarti ada 3 jawaban yang bisa langsung dieliminasi di sini. Masih ada 2 jawaban yang tersisa. Nah, ketika ngikuti tes begini, entah karena grogi atau karena emang jawabannya mirip-mirip, lebih rumit daripada ini, kita jadi bingung buat nentuin jawaban mana yang lebih benar, ya kan? Nah, ada hal yang bisa kita lakuin, yaitu dengan melihat kombinasi dari soal. Kombinasi itu begini. Berobat. Berobat ini kan kata kerja. Tembak juga kata kerja. Nah, karena kata pertamanya sama-sama kata kerja, maka kata berikutnya atau pasangannya itu juga mestinya sama supaya sepadan. Namanya juga padanan kata, ya kan? Nah, sembuh di sini bukan kata kerja. Berarti pasangan tembak juga bukan kata kerja. Sementara bunuh ini kata kerja. Berarti bunuh ini bukan jawabannya. Tinggal satu, yaitu mati. Itulah jawabannya. Jadi, berobat supaya sembuh itu sepadannya dengan tembak supaya mati. Gitu ya kalau kita lihat dengan kombinasi. Nomor 2. Di sini ada kata es, kata pertamanya es. Kata pertama dari pasangan kedua air. Dua kata ini sama-sama kata benda. Karena sama-sama kata benda, maka kata berikutnya atau pasangannya itu juga mestinya sama. Pasangan dari es air. Air ini kata benda, berarti pasangan dari air ini juga kata benda. A. Didih. Didih ini kata kerja. Cair, kata sifat. Beku, kata sifat. Sublim, kata kerja. Berarti tinggal satu, yaitu uap. Jadi kombinasinya ini kata benda, kata benda, kata benda, kata benda lagi. Gitu ya. Kalau kita lihat kombinasinya. Kalau kita lihat hubungannya bisa juga es dengan air itu hubungannya dipanaskan ya. Es dipanaskan menjadi air. Air dipanaskan menjadi uap. Jadi tetap sepadan. Ya, jadi mau kita jawab dengan kombinasi, dengan relasi juga sama. Hasilnya tetap yang D. Oke, berikutnya soal nomor 3. Di sini ada kata gading dan lebah. Kita lihat lagi kombinasinya ya. Gading. Gading adalah bagian dari hewan. Lebah adalah hewan. Dua kata ini tidak berhubungan. Kita pakai kombinasi ini dulu. Bagian dari hewan dan hewan. A. Gajah. Apakah bagian dari hewan? Tidak. Kuning. Apakah bagian dari hewan? Tidak juga. Hiasan. Apakah bagian dari hewan? Tidak juga. Belalai. Apakah bagian dari hewan? Iya. Kita tandai dulu sebagai jawaban yang mungkin. Kata di sebelahnya, serangga. Apakah hewan sama dengan lebah? Iya, sama. Berarti tinggal satu lagi kita lihat hubungannya. Tadi gading dengan lebah ini nggak ada hubungannya. Belalai dengan serangga apakah ada hubungannya? Tidak juga. Berarti yang D ini sudah pasti sepadan dengan soal. Oke. Yang E, hidung. Apakah bagian dari hewan? Iya, tapi liur ini bukan hewan, sama seperti lebah. Jadi jawabannya tetap yang D. Jadi kombinasi itu tidak selalu kayak tadi, kata kerja, kata sifat, kata benda, keterangan. Tapi kita juga bisa buat klasifikasi lain, yang penting kita paham aja gitu. Oke, nomor 4. Di sini kata belajar dan kelas. Kita lihat relasinya aja langsung ini. Belajar dengan kelas bisa dihubungkan dengan kata di.
belajar di kelas. A. Kuda di rintangan, nggak mungkin. Ikan di berenang, nggak mungkin. Balap motor di sirkuit, mungkin. Jalan di hambatan, nggak mungkin. Telur di lilin, nggak mungkin. Jawabannya di sini yang mungkin hanya yang C. Kalau kita lihat kombinasi juga bisa. Misal kita lihat aja pertama kelas dulu ya. Kelas ini kan tempat. Kita cari aja dari 5 pilihan jawaban ini yang merupakan tempat. Rintangan apakah tempat? Bukan. Berenang apakah tempat? Bukan. Sirkuit tempat? Iya. Hambatan tempat? Bukan. Lilin tempat? Bukan. Berarti jawabannya tetap yang C. Kalau kita lihat dengan kombinasi juga sama kayak gitu. Oke, berikutnya lagi nomor 5. Di sini ada rumah sakit dan kereta api. Rumah sakit ini adalah kata pertama dari pasangan pertama. Berarti padanannya juga kata pertama dari pasangan kedua yang ini. Pilihannya berarti masinis, rel, gerbong, stasiun, atau lokomotif. Dari 5 ini, mana yang kira-kira sepadan dengan rumah sakit? Rumah sakit ini tempat, ya kan? Nah, dari 5 ini mana yang merupakan tempat? Masinis bukan, rel bukan, gerbong bisa jadi, stasiun iya, lokomotif bukan. Lokomotif ini kan mesin. Jadi tinggal 2 pilihan jawaban yang mungkin, sementara E, B, dan A bisa langsung dieliminasi. Sekarang tinggal kita pasangin aja. Kalau jawabannya C, berarti rumah sakit ini pasangannya dokter. Rumah sakit dengan dokter kira-kira hubungannya tempat ya, rumah sakit tempatnya dokter. Apakah hubungannya sama atau sepadan dengan gerbong tempatnya kereta api? Tidak sepadan, sebab justru kereta api itu tempatnya gerbong. Jadi kebalik ya, maka jawabannya adalah yang D. Karena yang C ini salah, tidak sepadan. Kalau yang D berarti hubungannya rumah sakit dengan pasien. Hubungannya berarti rumah sakit tempatnya pasien itu sepadan atau sama hubungannya dengan stasiun tempatnya kereta api. Oke, itu kalau kita lihat dengan kombinasi lagi. Sekarang nomor 6. Di sini ada kata hangat dan sedang. Hangat dan sedang ini sama-sama kata sifat, berarti kombinasinya kata sifat, kata sifat, kata sifat, kata sifat lagi. Nah, karena semuanya kata sifat, maka di pilihan jawaban bisa kita eliminasi mana yang merupakan bukan kata sifat. Di sini ada api, ada matahari, bisa langsung dicoret, ada suhu, bisa langsung dicoret. Tinggal 2 pilihan jawaban yang mungkin. Kita pasangin juga. Misalkan kalau A jawabannya berarti hangat, pasangannya panas. Hangat dengan panas itu hubungannya kira-kira ditambah ya. Hangat kalau ditambah menjadi panas, kecil kalau ditambah menjadi sedang. Itu sepadan, maka jawabannya adalah yang A. Kalau kita lihat lagi yang C. Di sini kalau yang C berarti hangat ini pasangannya dingin. Hangat dengan dingin itu berlawanan. Sangat kecil dengan sedang apakah berlawanan? Tidak. Makanya yang C bukan jawaban yang sepadan. Jawabannya tetap yang A. Berikutnya lagi nomor 8. Nomor 7. Di sini ada tulang dan gedung. Kita cari padanannya. Pertama kita lihat gedung dulu ya, biar lebih gampang. Gedung ini kata pertama dari pasangan kedua, berarti padanannya juga kata pertama dari pasangan pertama. Pilihannya belulang, tinggal, tua, tubuh, kurus. Dari 5 ini mana yang sepadan dengan gedung? Gedung ini kata benda, tempat, atau bangunan, ya kan? A. Belulang kata benda, tapi bukan tempat, bukan bangunan. Jadi tidak sepadan dengan gedung. Bisa langsung kita eliminasi. Tinggal dengan gedung tidak sepadan. Tua dengan gedung apalagi tidak sepadan. Ini kata sifat. Tubuh dengan gedung. Tubuh dengan gedung. Kata benda iya. Bangun bisa jadi bangunan. Tempat
Ya bisa jadi juga kita tandai dulu sebagai jawaban yang mungkin. Ini kurus itu kata sifat, bukan juga berarti pilihan jawaban yang mungkin hanya yang D, yang sepadan tubuh dengan gedung. Berarti kalau D, pasangan dari tubuh adalah tulang. Hubungannya berarti tubuh itu dikuatkan oleh tulang. Apakah hubungannya sama dengan gedung dikuatkan oleh rangka? Sama. Berarti memang jawabannya adalah yang D. Berikutnya lagi nomor 8. Di sini ada puisi dan pemahat. Kita pakai puisi dulu misalkan. Puisi ini hasil karya ya. Puisi ini kata kedua dari pasangan pertama, berarti padanannya yang ini. Pilihannya seniman, bate, seni, patung, atau gerak. Puisi ini hasil dari sebuah karya, hasil sebuah karya seni. Seniman apakah hasil dari sebuah karya seni? Bukan. Bate juga bukan. Seni ini masih abstrak ya. Seninya apa? Kalau ini kan udah jelas. Puisi, jadi tidak sepadan. Bisa dicoret juga. Patung, bisa jadi. Gerak, tidak sepadan juga dengan puisi. Berarti jawabannya hanya yang D yang mungkin. Kalau jawabannya yang D, maka penyair pasangannya adalah puisi. Kalau penyair dengan puisi, hubungannya kira-kira penyair itu menghasilkan puisi. Apakah sama dengan pemahat menghasilkan patung? Sama. Berarti jawabannya memang yang D. Ya. Oke. Kita lihat ke nomor berikutnya. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 ini model 3 pasang ya. Sebetulnya ini lebih gampang karena gambarannya itu lebih jelas. Di sini ada guru, sekolah, murid. Karena guru dan sekolah ini mirip ya. Mirip sama-sama berada di sekolah. Kita pakai sekolah aja dulu untuk mengeliminasi jawaban. Sekolah ini adalah tempat. Berarti kita pilih di pilihan jawaban kata keduanya merupakan tempat. Air, apakah tempat? Bukan. Sawah, apakah tempat? Iya. Mahasiswa, bukan. Buku, bukan. Ladang, iya. Maka pilihan jawaban tinggal 2, yaitu A atau B atau E. B atau E. Sementara yang lain bisa langsung dieliminasi. Oke. B. Kalau B berarti petani, sawah, sapi. Kalau di soal kan guru, sekolah, murid. Itu kira-kira hubungannya guru mengajar murid di sekolah. Kalau di sini kita lihat petani dengan sawah. Ngapain petani di sawah? Petani dengan sapi. Nggak ada hubungan yang spesifik ya. Karena petani kalau di sawah itu harusnya ya menanam padi gitu ya. Jadi yang B ini bukan jawabannya karena petani dengan sapi itu nggak ada hubungan yang spesifik. Karena petani kan identik dengan hasil sawah. Sementara di soal guru dan murid itu ada hubungannya. Guru mengajar murid. Berarti jawabannya adalah yang E, gembala, ladang, dan domba. Gembala mengembala domba di ladang. Jadi jawabannya sini yang betul adalah yang E, bukan yang B. Berikutnya lagi ada pena, tinta, kertas. Ini kalau kita lihat hubungannya, kita lihat dari kanan ke kiri aja ya biar gampang. Kertas ditulis dengan tinta pakai pena. Kertas ditulis dengan tinta pakai pena. Kanvas diapain dengan palet? Dengan palet. Paletnya apa ya? Tinggalin dulu. Jalan diapain dengan bensin? Nggak ada hubungannya ya. Berarti yang B bisa dicoret juga. Papan tulis dengan penghapus. Papan tulis dengan penghapus juga nggak ada hubungan yang spesifik. Dinding dicat
dengan kuas. Ini sama ya, sepadan. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Kalau kita lihat hubungannya. Kalau yang E, rumah di kaleng dengan cat, nggak nyambung, berarti jawabannya juga salah. Maka jawabannya yang betul hanya yang D. Oke? Berikutnya lagi. Di sini ada suara, gambar, dan film. Kalau kita lihat hubungannya di sini berarti film ini isinya tuh gambar dan suara. A. Wasit apakah isinya itu lapangan dan sepak bola? Tidak. Ketik apakah isinya catat dan tulis? Tidak juga, karena tulis dan catat ini kata kerja. Sementara suara dan gambar ini kata benda. Jadi tidak sepadan. Printer apakah isinya komputer? Tidak. Raket apakah isinya sepatu? Tidak juga. Buku apakah isinya tulisan? Iya. Dan kertas? Iya juga, berarti jawaban yang sepadan adalah yang E. Nah, ini tadi contoh cara menjawab soal langsung menggabungkan kombinasi dan relasi. Kombinasi tadi kita mengeliminasi jawaban yang B, karena tulis dan catat itu kata kerja, bukan kata benda seperti di soal. Oke, nomor 12. Ada api, bakar, dan panas. Kita eliminasi dulu. Panas. Panas ini kata sifat dan juga suhu. Dingin. Ini kata sifat dan juga suhu, sepadan. Hangat juga sepadan. Dingin sepadan. Panjang. Panjang ini kata sifat atau keterangan ya. Tapi tetap tidak sepadan dengan panas, karena panas ini suhu, sementara panjang bukan. Memuai ini kata kerja. Udah pasti bisa dieliminasi. Jadi jawaban D dan E sudah pasti salah. Tinggal 3 lagi. Kata kedua di sini bakar. Bakar ini kata kerja ya. A. Lembab, bukan kata kerja. Segar bukan kata kerja. Beku juga bukan kata kerja. Loh. Tidak ada yang sepadan dengan bakar. Berarti nanti jawabannya juga tidak ada yang sangat sepadan dengan soal. Sekarang kita lihat hubungan di soal dulu, karena ini agak rumit ya. Api bakar itu panas. Api kalau membakar itu panas. Air kalau lembab itu dingin. Air kalau lembab. Air itu kan cair. Berarti basah bukan lembab. Berarti A bukan jawabannya. B. Udara segar hangat. Udara kalau segar mestinya dingin. Jadi B bukan jawabannya juga. S. Beku dingin. Ini juga nggak sepadan sebetulnya dengan soal. Tapi kalau di antara 3 ini, yang C yang paling mirip dengan soal. Sebab seenggaknya api ini panas sifatnya. Es itu sifatnya dingin. Udara sifatnya hangat, itu belum tentu kan. Air sifatnya dingin, itu juga belum tentu. Karena tidak identik, air itu tidak identik dengan dingin. Jadi jawaban yang paling mirip adalah C, meskipun tidak sepadan dengan soal. Oke. Nomor berikutnya, nomor 13. Di sini ada dana dan penggelapan. Penggelapan ini kata kerja dan bermakna konotatif. Bank bukan kata kerja, berarti A bukan jawabannya. Penjiplakan mirip dengan penggelapan. Perbankan ini tidak bermakna konotatif. Penolakan ini mirip dengan penggelapan, meski juga nggak sama. Karena penolakan itu tidak selalu konotatif ya. Kreatif itu tidak bermakna konotatif, berarti yang E, C, dan A bisa langsung dieliminasi. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Sebab penolakan dengan penggelapan itu belum tentu sepadan. Oke, nomor 14, sutradara dan film. Kita eliminasi dulu. Film ini hasil dari seorang sutradara. Simfoni itu hasil juga ya. Panggung bukan hasil, orkestra hasil, penyanyi bukan hasil, obeng bukan hasil juga. Berarti ini bisa dieliminasi. Tinggal 2. Sutradara
dengan film. Sutradara menghasilkan film, sutradara mementaskan hasilnya lewat film. Itu lebih sepadan dengan yang C ya. Konduktor mementaskan hasilnya dengan orkestra, lewat orkestra. Komponis tidak mementaskan hasilnya dengan simfoni. Oke, nomor 15. Sini ada komputer dan rem. Rem ini alat. Kata kedua dari pasangan kedua, berarti kata sepadannya adalah kata kedua juga dari pasangan pertama. Pilihannya yang ini. Rem tadi alat, CPU juga alat. Televisi bukan alat, pemantauan bukan alat, pengamatan bukan alat, kamera itu alat. Berarti jawaban yang mungkin tinggal A dan E. Sekarang kita pasangkan. Kalau jawabannya A, berarti komputer pasangannya CPU. Hubungannya berarti komputer salah satu komponennya CPU. Apakah sama hubungannya dengan sepeda? Salah satu komponennya rem. Sama. Berarti yang A ini sepadan dengan soal. Kalau jawabannya E, komputer berpasangan dengan kamera, itu sama juga ya hubungannya, sama-sama komponen. Komputer salah satu komponennya kamera. Apakah sama dengan motor? Komponen salah satu komponennya adalah rem. Sama juga. Sama ya, A dengan E ini sama, mirip, tapi lebih betul yang A. Sebab kalau ada komputer pasti ada CPU. Kalau ada sepeda pasti ada rem. Kalau ada komputer belum pasti ada kamera. Tanpa kamera pun tetap komputer. Sementara motor, kalau ada motor pasti ada rem. Jadi tidak sepadan. Jawabannya tetap yang A, yang lebih benar. Kemudian nomor 16, cerita sarjana. Cerita sarjana. Sarjana ini kata kedua dari pasangan kedua, berarti sepadannya dengan 5 yang pertama ini. Sarjana dengan tokoh apakah sama? Tidak ya, tidak. Dengan kata apalagi nggak samanya. Kalimat tidak sama, bahasa tidak sama, tamat sama. Sarjana itu tamat kuliah. Ini sama ya. Berarti jawabannya betul yang E. Jadi cerita itu tamat, ujungnya tamat, sarjana, kuliah, ujungnya sarjana. Berarti jawabannya yang E. Kemudian, nomor 17. Diameter itu lingkaran. Diagonal berarti segi 4. Karena tidak ada yang menghitung diagonal dengan segitiga, dengan elips, dengan ban, dengan bola. Cuma segi 4 yang ada diagonalnya. Rokok asbak itu sepadan dengan air. Asbak ini tempat ya. Ember juga tempat. Pancur bukan, selokan iya, tapi tidak sepadan dengan asbak. Selang, keran, berarti jawabannya adalah A yang betul. Oke, nomor 20. Di sini ada berjalan dan pagi. Misalkan pagi, kita lihat ya. Pagi ini kata pertama dari pasangan kedua. Padanannya kata pertama dari pasangan pertama. Pilihannya 5 yang ini, yang pertama ini. Pagi itu waktu, juga keterangan. Berlari, bukan. Sepatu, bukan. Merangkak, bukan. Bergerak, bukan. Sehat, bukan. Tidak ada yang sepadan dengan pagi, berarti tidak bisa kita eliminasi dengan kombinasi. Justru pagi, waktu dan juga keterangan itu di sini siang. Kita coba yang ini, merangkak berarti temannya berjalan. Hubungannya berarti merangkak dulu baru berjalan. Itu apakah sama dengan pagi dulu baru siang? Sama, berarti jawabannya C. Tidak bisa nomor 19 ini dieliminasi dengan kombinasi. Harus melihat relasinya. Kemudian nomor 20 ada berhenti dan berlayar. Berlayar ini kata kerja. Kata pertama dari pasangan kedua. Padanannya berarti yang 5 ini. Kata kerja. Rem bukan. Berjalan kata kerja. Terminal bukan kata kerja. Mulai bukan kata kerja. Sopir bukan kata kerja, berarti jawabannya adalah yang B.
dengan kombinasi bisa kita lihat jawabannya langsung. Jadi berjalan dengan berhenti, berjalan lalu berhenti, apakah sama hubungannya dengan berlayar dengan pelabuhan? Sama ya, berarti jawabannya adalah yang B.